atau menunaikan haji misalnya. Kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamattu dia umrah dulu. Di umrah ini ada 3 yang paling utama selain niat ketika miqat dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i tahallul. Nah, sa'i itu kata benda, kata sifat asalnya dari kata sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Bukan. Itu kuncinya saya kasih clue-nya tadi di Quran surah 53 ayat 39. Sa'a yas'a sa'yan. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius itu disebut dengan sa'i. Sa'i tempatnya antara Safa dengan Marwah, karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan lari-lari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya. Ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya. Perhatikan. Ibu, kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini, tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan. Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, begitu lahir Ismail alaihissalam, ya kata Allah langsung difirmankan, kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, ayat 37. Rabbana inni askantu, ya Allah, engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb, untuk menempatkan, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, tempatnya bukan tempat biasa, di tempat lembah, Bu. Yang gersang, yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan. Tapi sebelum berbalik, bertanya istrinya, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah, kami tentu tidak akan disia-siakan. Tidak mudah. Ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga. Ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana, cukup panjang sifatnya. Ini bawa oleh ibu prinsip ini. Kalau Anda tidak mendapatkan prinsip ini, setan akan mempermainkan Anda dalam kehidupan. Apalagi di rumah tangga ada setan khusus yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga. Disebutkan di Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga, khususnya suami dengan istri. Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis, Allah menetapkan tidak keluar ASI dari ibundanya. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Bukan mengeluh. Coba silakan cek, tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah Sayyidah Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan saya begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kapan ini berakhir? Tidak. Sepanjang ini ketentuan Allah, saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, nendang ke tanah tidak keluar, nendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama, kalau saya bergerak pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya, positif semuanya. Semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih, itu bahasa Arab disebut dengan tasfiyah. Tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif semuanya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia nggak pernah berpikir kenapa Allah jadikan saya begini. Kenapa begini, kenapa sulit. Tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Sofa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran sofa, bersih, bening pikirannya dengan Allah, walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositif thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri nyalahkan suami, kamu nih yang gak benar mencari rezeki. Hah? Kamu yang kurang sabar, dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa nggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan marwah.
Maka terlihat seperti oase, turun beliau, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata morgana saja. Nggak ada oase. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah pada yang ke-7. 1 ke marwah, 2 ke sofa. 3 ke marwah, 4 ke sofa. 5 ke marwah, 6 ke sofa. 7 ke marwah. Ingat sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa, berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa, itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8 misal. Ya, tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya tangisannya semakin keras. Kan? Dikejar, begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam. Ibunya tidak mengatakan ijma atau ati. Kalau ijma cuma kumpul. Kalau zam bukan. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kata ibunya zam. Kumpul jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihissalam, tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati? Kita saja ke Nabi Muhammad itu 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Muqawwam, bin Nahud, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29. Dan bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, maaf ya. Siapa yang berusaha keras untuk mencari air itu? Ibunya. Siapa yang dapat airnya? Anaknya. Padahal ketika anaknya disimpan tadi, dia pun bergerak. Tanyakan pada para ibu yang mulia itu ketika memberikan ASI. Apakah kalau seorang anak merasa kehausan ingin mendapatkan ASI, tangannya diam? Tidak. Pasti bergerak. Kakinya bergerak. Apalagi kalau lama nggak dikasih, bergerak. Kan saat ibunya bolak-balik itu anaknya bergerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Kenapa air nggak keluar? Kenapa zam-zam nggak ada? Yang ada itu ketika ibunya bolak-balik. Kok tiba-tiba muncul pada saat itu? Begitu perih usaha ibundanya. Naik turun, maksimal dia. Tiba-tiba hentakan yang selanjutnya. Begitu sampai di Bukit Marwah, keluar. Yang usaha ibunya, yang dapat rezeki anaknya. Coba bayangkan. Saya mau belajar yang pertama dulu. Kesimpulan pelajaran yang pertama, ketika Anda berikhtiar teman-teman, itu boleh jadi mungkin bukan satu pertama kali ikhtiar. Yang ke-7 kali itu baru Allah berikan. Yang 6-nya itu bukan gak ingin ngasih. Tapi Allah ingin berikan pahala buat antum. Tuh doa yang diperbanyak itu. Sekali ikhtiar belum dapat, bukankah tahajudnya nambah? Bukankah istighfarnya nambah? Istighfar menggugurkan dosa. Bukankah doanya bertambah? Doa memperbanyak lagi keberkahan. Dia Allah ingin mengampuni dosa antum lewat istighfar. Sebab kalau nggak dipaksa begitu dosanya semakin banyak. Sedangkan Allah punya sifat sayang. Tuh antum yang jarang tahajud dipaksa, yang jarang puasa dipaksa. Sehingga dengan itu pahala terakumulasi. Nanti kalau sudah banyak pahalanya, fulan, dosa kamu sudah saya ampuni, pahala sudah banyak, ke surga sudah siap. Nih saya berikan hasil kamu yang kemarin. Ayo silakan nikmati sepuas-puasnya. Nanti di akhirat saya berikan lebih daripada apa yang kamu dapatkan sekarang. Sampai kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Akan diberikan oleh Rabbu sampai kamu ridha dengan semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ibunda kita Hajar alaihissalam 7 kali berusaha tidak pernah menyerah dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah, sabar, berdoa, kebaikan. Beliau itu istri Nabi, Bu, dijamin surga, dekat dengan Allah, mulia sifatnya, dimuliakan kisahnya bahkan dalam Al-Quran. Berusaha ikhwan 7 kali tanpa putus asa dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang. Antum itu siapa? Istri Nabi juga bukan, antum juga sama. Silakan, sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan, imam juga belum tentu, makmum kadang-kadang. Ayo coba cek, ibu demikian adanya, surga belum terjamin. Kisah ibu nggak pernah disebut di Quran, cari ibu nggak ketemu.
Cari. Lantas siapa Anda baru sekali berusaha sampai mengeluh, kemudian bernegatif thinking kepada Allah? Apa engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, kenapa belum turun juga? Belum banyak. Ayo, naikkan lagi. Itu yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Nah, kalau Anda mengerti tentang ini, apalagi nanti rezeki di rumah tangga, cukup suami berikhtiar, maka Allah datangkan rezeki sekeluarga. Jelas? Nah, jadi jangan berputus asa Anda ketika berikhtiar, karena ketika Allah tetapkan, Allah akan jamin. Cuma mungkin kadang-kadang Anda mesti naik turun, kadang di atas seperti di sofa, kadang turun ke bawah, kadang datar, kadang mesti naik lagi. Itu biasa, itu gambaran. Setiap hari kita berusaha. Kalau sehari nggak dapat, hari kedua nggak dapat, hari ketiga. Itu yang dimaksud dengan sa'i 7 kali bolak-balik. Tawaf berkeliling 7 kali dalam